Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Semangat belajar, semangat beribadah, dan tidak lupa bantu ayah ibu di rumah ya. Pada kali ini, Bu Guru akan memberikan pembelajaran fikih. Kelas 5 MI Muhammadiyah Pasir Muncang, Purwokerto Barat. Anak-anakku semuanya, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kemarin, kita telah membahas ilustrasi tentang zakat mal, zakat fitrah, infak, dan sedekah. Anak-anakku, pada kali ini Bu Guru akan memperjelas perbedaan antara zakat mal, zakat fitrah, infak, dan sedekah. Anak-anakku, Bu Guru akan tampilkan sebuah gambar satu, yaitu bongkahan emas yang berbentuk batangan. Di gambar 2, Bu Guru menampilkan beberapa hewan ternak, diantaranya yaitu hewan ternak kambing, kemudian ada juga hewan ternak unta, dan gambar yang keempat adalah Bapak Tani dan Ibu Tani yang sedang panen padi di sawah. Kemudian di gambar 5 ada gambar beras. Gambar 6 ada gambar semen untuk membangun sebuah bangunan gedung. Di gambar 7 ada gambar uang ratusan ribu. Di gambar 8 ada gambar baju. Kemudian gambar yang terakhir, gambar 9, ada beberapa jenis makanan yang bergizi. Dari gambar-gambar tadi, Bu Guru kelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan karena kita memiliki harta, maka disebut zakat mal. Selanjutnya, harta apa yang kita miliki? Pertama, ketika kita memiliki ternak kambing minimal 40 ekor kambing, maka kita wajib mengeluarkan zakat malnya berupa 1 ekor kambing. Yang kedua, ketika kita memiliki ternak unta minimal 5-9 ekor unta, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya berupa 1 ekor kambing. Yang ketiga, ketika kita memiliki emas seberat 85 dinar atau 96 gram emas, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Yang keempat, ketika kita memiliki harta berupa uang, barangkali hasil dari perdagangan atau hasil dari pekerjaan atau profesi yang lainnya yang halal, maka kita pun wajib mengeluarkan zakat malnya berupa 2,5%. Dan gambar yang tidak tampak di sini adalah gambar Pak Tani yang sudah panen padi. Ketika Pak Tani sudah panen padi dan menghasilkan padinya sebanyak 653 kg padi, maka Pak Tani harus mengeluarkan zakat malnya 5 atau 10%. Untuk kelompok gambar yang kedua, yaitu zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan berupa bahan makanan pokok, dikeluarkan ketika akhir bulan Ramadan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Apa saja bahan makanan pokok yang dikeluarkan?
Satu, berupa beras, karena beras sebagian besar masyarakat Indonesia adalah bahan makanan pokoknya beras. Kemudian bahan makanan yang kedua adalah gandum. Yang ketiga adalah kurma. Ini bahan makanan pokok di daerah Saudi Arabia. Ketiga bahan makanan pokok ini bisa dijadikan sebagai zakat fitrah. Anak-anakku, untuk zakat fitrah ini akan Bu Guru bahas di video selanjutnya. Kelompok gambar yang ketiga adalah infak. Apa itu infak? Infak adalah membelanjakan harta untuk kepentingan umum. Misalnya, infak untuk pembangunan masjid, infak untuk pembangunan sekolah, pembangunan jalan, pembangunan rumah sakit, dan lain sebagainya. Maka, infak dalam hal ini bisa berupa barang atau material, misalkan berupa semen. Bisa juga berupa uang. Dan infak ini tidak menutup kemungkinan bisa juga berupa tenaga kerja. Jadi, intinya kalau infak itu hasilnya adalah untuk dimanfaatkan banyak orang, untuk dimanfaatkan kepentingan umum. Kelompok gambar yang keempat adalah sodaqoh. Apa itu sodaqoh? Sodaqoh adalah membelanjakan harta untuk kepentingan atau kebutuhan seseorang. Dalam hal ini, manfaat dari sodaqoh dinikmati oleh seseorang. Maka bisa berupa baju. Kita berikan baju kepada seseorang, maka itu disebut sodaqoh. Bisa juga berupa makanan. Kita kirim makanan kepada tetangga karena kita sudah masak makanan yang enak misalnya. Maka kita berikan kepada tetangga. Maka itu disebut sodaqoh. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang zakat fitrah. Yang pertama, mengenai apa itu arti zakat. Zakat menurut bahasa artinya adalah mensucikan. Karena dengan memberikan zakat, maka akan mensucikan harta kita, akan mensucikan jiwa kita. Maka zakat menurut bahasa artinya mensucikan. Bisa juga zakat artinya bertambah. Kenapa zakat artinya bertambah? Karena dengan memberikan zakat, maka harta kita akan bertambah. Bukan berkurang loh, tapi malah menjadi bertambah. Menjadi tumbuh dan menjadi berkembang. Zakat menurut istilah, yaitu harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Itu menurut istilah. Sekarang, apa arti zakat fitrah? Menurut bahasa, zakat fitrah artinya zakat jiwa. Karena zakat fitrah ini diberikan berdasarkan jiwa. Setiap yang berjiwa di saat itu, di saat akhir Ramadan, setiap yang masih memiliki jiwa, maka dia harus memberikan zakat fitrahnya. Maka zakat fitrah disebut juga zakat jiwa. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang diberikan berupa bahan makanan pokok yang diberikan pada akhir bulan Ramadan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri.
Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana hukum mengeluarkan zakat fitrah. Bagi tiap muslim yang menjumpai hari raya Idul Fitri, maka dia wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Hal ini dimaksudkan agar ketika keluar untuk sholat Idul Fitri, kita sudah dalam keadaan suci. Dasarnya adalah Quran Surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Kemudian dasar yang kedua dari hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kepada semua orang muslim, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sok atau 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim. Dari kedua dalil tadi, Quran dan hadis mengisyaratkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib, baik bagi laki-laki atau perempuan, baik anak-anak maupun dewasa, orang tua, bayi, pokoknya intinya kalau masih memiliki jiwa, memiliki nyawa di akhir Ramadan itu, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berapa besarnya mengeluarkan zakat fitrah? Kalau di zaman Nabi disebutkan 1 sok atau 3,1 liter kurma atau gandum. Untuk ukuran di Indonesia, maka 2,5 kg beras. Sebagai contoh, di sini ada keluarga Pak Hasan, terdiri dari ayah, ibu, 2 anak, dan 1 pembantu. Maka, berapa zakat fitrah yang harus diberikan oleh Pak Hasan? Nah, anak-anak bisa menggunakan rumus 2,5 kali jumlah anggota keluarga. Coba hitung berapa jadinya. Sekarang, setelah mengeluarkan zakat fitrah, lalu untuk siapa sajakah zakat fitrah itu? Zakat fitrah diberikan untuk 8 golongan penerima zakat, atau yang sering disebut 8 asnaf atau mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Anak-anak bisa lihat tabel berikut. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. 1. Fakir. Apa yang disebut fakir? Kalian bisa baca di situ bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, serta tidak ada yang menanggung kehidupannya, sehingga dia perlu diberi zakat. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak bisa membedakan antara fakir dan miskin? Intinya, kalau fakir tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan. Tapi kalau miskin, punya harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, gharim. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, fisabilillah. Yang keenam, musafir atau ibnu sabil. Yang ketujuh, budak atau hamba sahaya. Dan yang kedelapan adalah amil. Anak-anak bisa pahami dengan membaca tabel berikut. Demikian pembelajaran fikih pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak ya.
Terima kasih dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak tetap semangat belajar, semangat beribadah, semangat membantu orang tua di rumah ya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.